Halo guys, ketemu lagi dengan gua Niko. Kali ini gua mau kasih 7 ikan predator yang mudah untuk kalian pelihara ya, terutama buat kalian yang memang baru mulai untuk belajar pelihara ikan predator. Ya, yang pertama adalah ikan Oscar. Nah, gue menempatkan ikan Oscar ini yang pertama. Kenapa? Karena ikan Oscar itu ikan yang paling favorit buat dipelihara, apalagi buat yang baru-baru ya. Karena satu, dia juga bandel, dia nggak terlalu sulit untuk dipelihara. Untuk airnya juga dia nggak begitu dia terlalu rewel, ya kan. Nah, ikan Oscar ini juga banyak jenisnya. Jadi kalian kalau misalkan mau pelihara, banyak banget nih, ya kan. Jenisnya yang pertama adalah Black Tiger Oscar. Ya, kalian tahu dia warnanya hitam, dia ada corak-corak warna orange-nya. Terus juga ada yang Lemon Oscar, dia warnanya kuning. Ada yang Red Paris ya kalau kita sebutnya. Terus ada juga albino, ya, albino tiger. Nah, ini banyak banget. Jadi buat kalian yang memang suka warna-warna, ikan Oscar juga banyak banget untuk warna-warnanya. Jadi kalian bisa pilih untuk kalian warnanya sukanya warna apa. Ya, satu lagi, ikan Oscar ini bisa besar, bahkan bisa sampai 35 cm. Jadi ini akuariumnya juga harus mencukupi ya. Jadi kalau kalian memang untuk mau pelihara ikan Oscar ini, gue saranin untuk kalian mempunyai paling enggak 60 sampai 1 meter, 60 cm sampai 1 meter. Jadi kalau 60 cm ya kalian jangan banyak-banyak, mungkin 1 atau 2, karena ikan ini bisa besar. Yang gue lebih saranin sebenarnya 1 meter ya. Jadi bisa menyimpan ikan Oscar ini sampai besar. Tapi kalau gue saranin juga, kalau boleh satu akuarium itu kalau 1 meter paling enggak 5 sampai 6 lah gitu loh. Kalau mau banyak-banyaknya ya bisa sampai 8 gitu ya. Yang penting kalian punya filtrasi juga harus mumpuni kalau misalkan ikannya rame, ya kan, ikannya banyak, karena biar dia juga bisa mendapatkan kualitas air yang lebih baik. Oke, yang kedua adalah alligator gar. Nah, ini juga alligator gar salah satu ikan predator favorit untuk pemula. Kenapa? Satu, harganya memang relatif murah, ya kan. Misalkan kalau kalian mau beli dari ukuran kecil itu aja bisa 15 sampai 20 ribu ukuran kecil. Ya, ikan ini bisa sampai 1 meter lebih bahkan. Nah, kalau yang ikan seperti ini kalian harus mempunyai minimal 150 cm gitu. Kalau misalkan memang mau keep dari dia kecil sampai besar gitu. Karena apa nih, ikan ini cepat banget pertumbuhannya, ya kan. Dia juga makan segalanya. Jadi ikan itu kalau kalian kasih makan pelet dia makan ya. Kalian kasih makan udang dia makan, ikan juga cerek juga dimakan, semua dimakan. Ya, jadi ikan ini juga sangat-sangat favorit. Satu, dia bentuknya juga kayak buaya ya. Kalau kalian lihat bentuknya itu menyerupai buaya, ya kan. Mulutnya panjang, terus giginya juga kalau udah besar tuh keluar-keluar. Ya, ini salah satunya ya. Jadi kalau kalian memang mau selain Oscar, ini juga salah satunya, karena ini juga nggak terlalu lewer, untuk kualitas airnya juga nggak terlalu rewel ya, dia bisa hidup kok. Nah, oke. Yang ketiga gua taruh di sini peacock bass. Kenapa peacock bass? Nah, peacock bass kita tahu, semua orang ikan predator tahu yang namanya ikan peacock bass. Ikan peacock bass ini juga banyak banget, dia punya variasi ya. Dia ada Temensis yang paling besar, dia ada intermedia, ya kan, dia ada mono, ada orinoco, ada azul. Nah, ikan peacock bass ini juga untuk ukuran yang kecil kalian juga bisa memiliki dari harga 25.000 aja gitu. Mungkin ada yang jual di bawah itu ya kalau untuk ukurannya lebih kecil. Tapi tergantung juga nih, kalau misalkan kalian ambil yang ukuran kecil, tapi misalkan kalian ambil yang Temensis, dan itu nggak dapat tuh 25.000. Paling kalau misalkan 25.000 itu kalian bisa dapat yang ikan peacock bass mono. Yang paling murah adalah biasanya mono, ya, monoculus
ya kan. Nah, ikan ini juga bisa tumbuh sampai 60 bahkan, atau bahkan 80 mungkin, gue juga nggak tahu. Tapi yang gue pernah lihat adalah di 60 itu buat temensis gitu loh, mungkin lebih. Nah, kalau misalkan Orinoco atau Mono itu yang gue lihat itu 35 sampai 40 ya, 40 ada gitu loh. Jadi ini juga tempatnya harus kalian persiapkan minimal di ukuran 1 meter kali 50 lah. Tapi ingat, ini juga jangan terlalu banyak. Kalau memang kalian mau padat, kalian bisa memaksimalkan untuk filterisasinya, ya kan? Gitu. Jadi ikannya juga tetap sehat, dan ini ikan juga bisa dicampur dengan predator lainnya. Yang penting ukurannya nggak lebih kecil dari dia, gitu loh. Jadi kalau misalkan lebih kecil, bahaya juga ya. Sama ikan Oscar dan ikan alligator juga, kalau bisa jangan kecil jauh dibandingkan ikannya tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan mau dikonteng harus sama-sama besar, ukurannya sesuai. Oke, itu yang ketiga. Oke, yang keempat, nah ikan cana. Nah, ikan cana ini juga kalau gue bilang gampang. Kenapa? Karena dia nggak perlu yang namanya aerator, dia nggak perlu yang namanya filterisasi. Ya, tapi memang kalau memang sudah kotor diganti aja gitu loh ya. Cana ini juga banyak, ada cana maru, ya kan, ada cana barca, ada cana stewarti, ada cana argus. Ya, banyak. Tapi yang paling mahal biasanya yang gua tahu itulah cana barca. Ya, jadi itu kalau kita bisa bilang itu top of the line-nya untuk ikan cana. Bahkan mereka juga bisa menjual bisa sampai puluhan juta, ya kan. Nah, cana ini juga bisa ukurannya bisa sangat besar sekali. Jadi yang gua tahu ini bisa sampai 80 cm, 60 sampai 80 cm tergantung dia jenisnya ya. Ada yang memang nggak besar. Tapi kalau yang sudah biasanya di 60 cm masih banyak yang pegang. Tapi kalau misalnya 80 mungkin itu yang masih di danau-danau gitu ya. Nah, ini juga kalian harus mempertimbangkan untuk ukuran akuariumnya. Tapi enaknya kalau piara cana, kalian nggak perlu yang namanya aerator, kalian nggak perlu yang namanya filterisasi. Tapi kalau air kotor ya memang harus diganti gitu. Jadi kalau misalkan memang mati lampu pun dia masih bisa bertahan hidup walaupun dia nggak ada aerator ya. Ini juga kalau cana ini biasanya nggak ada yang memang dijadikan konteng, ya kan. Ada beberapa mungkin, tapi mungkin yang gua tahu dia memang persatuan, jadi single tank untuk cana. Nah, ini makannya juga nggak repot. Biasanya dikasih ikan kecil juga dia makan, dikasih udang juga dia makan, dikasih kodok juga dia makan, jadi nggak rewel ya. Yang penting kalian mencukupi untuk pakannya dan tempatnya. Oke, yang berikutnya ikan belida. Oke, ikan belida ini ikan yang bentuknya kayak pedang ya. Kalau kita lihat mirip pedang banget. Nah, ikan belida ini dulunya dibikin sebagai dagingnya diambil dibuat empek-empek, ya kan. Nah, tapi karena dia memang bentuknya menarik dan coraknya juga bagus, banyak orang yang piara. Jadi dijadiin untuk peliharaan, untuk hiasan di rumah, ya kan. Ini juga salah satu ikan yang bisa dikonteng dengan predator lain. Makannya juga gampang, dia juga makannya juga bisa. Kalian ikan-ikan kecil, kalian dimakan, pelet juga makan, ya kan. Nah, ukuran belida ini juga bisa sampai 150 cm, ya kan. Itu mungkin di luar. Tapi kalau misalkan yang di tank biasanya maksimal di 90 cm, gitu. Jadi tergantung tempat ya. Jadi kalau kalian memang mau ikannya besar-besar, kalian harus mempunyai tempat yang besar juga, karena biar ikannya itu bisa bergerak bebas, gitu. Ya, jadi ikan predator umumnya dia bisa besar. Jadi kalian juga harus memaksimalkan tempat yang ada. Ikan belida ini juga patut kalian coba untuk pelihara karena memang bentuknya yang unik, yang bagus ya. Jadi kalian boleh piara. Biasanya kalau ikan belida ini ukuran kecil
dia masih di 25.000 sampai 50.000. Dia ada yang Bangkok, ada yang albino gitu loh. Jadi ini juga tipe ikan yang lumayan banyak untuk variasinya ya. Gitu. Oke, yang terakhir, yang ketujuh adalah ikan palmas. Oke, ikan palmas ini adalah ikan yang menyerupai naga. Jadi kalau dibilang tuh sekarang ikan palmas itu adalah si naga air gitu ya. Jadi bentuknya itu memang bentuk seperti naga. Kalau kita lihat dia sisik-sisiknya seperti naga dan buntutnya seperti naga. Ini ikan yang berasal dari perairan Afrika ya kan, tapi sekarang sudah dibudidayakan secara lokal, jadi kalian bisa beli. Untuk harganya ini dimulai dari 15 ribuan kalau nggak salah, dari ukuran kecil. Tapi kalau misalkan ikan ini dia nggak terlalu agresif, dia tipe ikan yang kalem, jadi dia biasanya diam aja di pojokan tuh. Dan dia, untuk kalau kalian mau kasih makan, usahakan ikannya sudah mati ya, jadi dia bisa kejarnya. Karena kalau misalkan hidup biasanya dia nggak bisa ngejar gitu loh, karena dia memang nggak begitu responsif ya kan. Jadi ikan ini juga banyak banget, jadi ada yang albino juga ada. Jadi setiap ikan biasanya memang mempunyai yang albino ya, apapun ikannya biasanya ada yang albino. Nah itu juga banyak banget. Nanti gua tulisin kira-kira yang palmasnya ya kan, palmasnya apa aja. Dan kalian juga boleh coba untuk pelihara ikan palmas ini. Palmas ini banyak jenis-jenisnya. Yang biasa adalah Palmas endlicheri ya, bentuknya itu kayak batik-batik gitu di badannya. Dan ada lagi angsori, mirip sama yang endlicheri bentuknya, tapi dia sedikit berbeda untuk coraknya ya kan. Ada lagi yang Conchicus ya kan, Senegalus. Jadi kalian boleh pilih apapun itu palmasnya, tapi ikan ini memang nggak terlalu rewel. Yang biasa yang paling terkenal adalah sebenarnya Palmas orna, karena dia memiliki corak yang lebih menarik gitu ya. Nah kalian boleh ambil coba untuk memelihara ikan palmas ini ya. Jadi dari 7 ini kalian boleh coba untuk mana nih yang kalian suka, kira-kira kalian boleh pilih. Untuk yang pemula biasanya yang diperhatikan adalah harus dengan tempatnya dulu yang harus memadai, filterisasi juga yang baik ya kan. Jadi untuk kedepannya ikannya bisa dapat bertumbuh dengan baik dan sehat gitu ya. Jadi itu 7 ikan predator yang bisa kalian pelihara. Kalian boleh pilih mau yang mana, nanti bisa dicampur juga. Kalau misalkan memang kalian suka, kalian pilih 2 jenis atau lebih dari 2 atau 3 atau 4 boleh, dan dijadiin satu. Yang penting tempatnya besar. Oke, segitu aja video gua kali ini. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Thank you sudah nonton, dan see you next my video.